John, kamu tahu nggak si Bejo kemarin kecelakaan? Iya, tahu, Mat. Orang aku yang ditelepon sama si Bejo abis kejadian itu. Iya, John. Katanya gara-gara remblong, jadi si Bejo nggak bisa berhentiin truknya. Itu Pak Bejo yang kecelakaan di tol kemarin ya, Pak? Loh, kok tahu, Pak? Iya, Pak. Kenalkan, saya Adit dari Hino. Kecelakaan yang dialami Pak Bejo kemarin bukan karena remnya blong, tapi karena prosedur pengereman yang salah. Berarti remnya nggak blong ya, Mas? Tidak, Pak. Tapi cara pengeremannya yang tidak tepat. Nah, Bapak-bapak ini tahu tidak sebenarnya prosedur pengereman kendaraan Hino yang sesuai standar? Ya, rem mah tinggal injak aja, Mas. Tidak begitu, Pak. Ada tahapan dan prosedur pengereman yang seharusnya Bapak ketahui ketika berkendara dengan Hino. Nah, gimana tuh, Pak? Baik, pertama saya mau bertanya, ada berapa jenis rem di kendaraan Hino? Rem kaki, rem tangan, sama rem hidrolik, Pak. Sistem rem pada kendaraan Hino terdiri dari 3 jenis, yaitu rem utama atau service brake berupa rem hidrolis, rem pneumatis, dan rem kombinasi. Rem parkir yang terdiri dari center brake dan wheel brake, serta rem tambahan berupa exhaust brake dan retarder. Apa itu, Pak? Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari rem utama atau service brake. Vacuum servo brake pada umumnya digunakan pada kendaraan beban ringan dan sedang seperti Hino Dutro, di mana sistem rem ini memanfaatkan kevakuman pada hydromaster atau vacuum booster untuk pengereman. Rem ini bekerja dengan cara memanfaatkan selisih tekanan udara luar dengan tekanan kevakuman pada hydromaster atau vacuum booster yang dikendalikan oleh silinder utama untuk menekan minyak rem ke silinder roda dengan tekanan tinggi. Air servo brake pada umumnya digunakan pada kendaraan beban sedang, di mana sistem pengereman ini memanfaatkan air booster atau air master untuk pengereman. Rem ini bekerja dengan cara air booster atau air master memanfaatkan udara bertekanan dari kompresor yang dikendalikan oleh silinder utama untuk mengatur relay valve sehingga tekanan minyak rem ke wheel silinder tinggi karena bantuan tekanan udara dari kompresor. Contohnya di Hino Ranger generasi pertama seperti FF172, FL176, dan FM226. Air over brake yaitu sistem pengereman yang memanfaatkan tekanan udara dari kompresor yang berada di bagian atas sistem rem untuk mendorong minyak rem yang berada pada bagian bawah sistem pengereman atau air master atau booster. Rem ini bekerja dengan cara terbukanya kampas rem akibat tekanan fluida atau minyak rem yang dikompresi. Daya pengereman didapat dengan mengalirkan udara bertekanan dari katup rem atau pedal rem atau brake valve ke booster rem berdasarkan tekanan pedal rem. Contohnya di Hino Ranger generasi kedua, seperti FG235Ti, FI260Ti, FM260Ti. Full air brake, yaitu sistem pengereman yang memanfaatkan angin bertekanan untuk menekan brake shoe melalui brake chamber. Rem ini bekerja dengan cara tekanan pada pedal rem atau brake valve dan katup relay atau relay valve sehingga udara bertekanan mengalir ke brake chamber. Mengaktifkan rem dengan membuka kampas rem atau brake shoe secara mekanis dengan sebuah camshaft. Sistem rem ini yang sekarang digunakan untuk truk seri 500 New Generation Ranger, seri 700, dan bus besar Hino. Terus, gimana cara pengereman yang benar, Pak? Oke, sekarang kita bahas bagaimana prosedur pengereman yang seharusnya dilakukan ya. Untuk mengurangi laju kendaraan, dapat menggunakan kombinasi antara rem mesin atau engine brake, rem gas buang, exhaust brake, dan rem utama atau service brake. Dengan cara 1. Gigi transmisi masuk. 2. Pedal gas tidak diinjak. 3. Aktifkan rem gas buang atau exhaust brake. 4. Gunakan rem utama atau service brake jika putaran mesin atau RPM terlalu tinggi atau mendekati zona merah. Selain berfungsi untuk mengurangi laju kendaraan, ada 4 keuntungan penggunaan engine brake dan exhaust brake, yaitu 1. Hemat bahan bakar.
2. Mempercepat pendinginan pada mesin. 3. Kampas rem lebih awet. 4. Telapak ban juga lebih awet. Hemat bahan bakar. Bukannya kalau pakai exhaust brake malah bikin boros, Pak? Kok ini malah bikin irit? Yang bener yang mana? Betul, Pak. Penggunaan exhaust brake bisa bikin boros kalau prosedurnya salah. Makanya, kita harus tahu prosedur yang benarnya gimana supaya jadi lebih irit. Gimana, Pak? Urutannya harus gini, Pak. Engine brake harus aktif seperti yang tadi dibahas. Gigi transmisi masuk tapi pedal gas tidak diinjak. Aktifkan exhaust brake dengan menggeser tuas exhaust brake. Matikan exhaust brake dengan menggeser tuas exhaust brake sebelum menginjak pedal gas. Oh, jadi yang bikin boros itu kalau matiin exhaust brake-nya pakai pedal gas ya? Benar, Pak. Terus, gimana cara pengereman yang benar, Pak? Untuk rem utama atau service brake, pengereman dilakukan kira-kira 40-50 meter sebelum titik berhenti dengan menginjak pedal rem setengah atau sepertiga langkah. Lalu, ketika 5-6 meter sebelum titik berhenti, lepaskan pedal setengahnya. Segera sebelum kendaraan mendekati titik berhenti, injak pedal secara perlahan untuk menghentikan kendaraan dengan baik. Nah, terus gimana kalau jalannya menurun? Prosedur pengereman ketika jalanan menurun. Pertama, kita harus menggunakan gigi yang digunakan ketika menanjak atau gunakan gigi rendah. Misal, kalau Bapak kuat nanjak pakai gigi 2, berarti di turunan yang sama maksimalnya pakai gigi 2, jangan lebih. Gunakan rem mesin dan exhaust brake untuk mengurangi kecepatan. Gunakan service brake atau rem kaki ketika putaran mesin melebihi batas aman. Jaga putaran mesin dan jangan pindahkan atau menetralkan transmisi. Saya pakai Hino 500.